Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat mulia ini kepada zat yang mulia pula, yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, yang selalu hidup dan mengurus makhluknya. Dialah yang paling berhak untuk disembah karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita pada manusia yang terbaik, yang dipilih oleh Sang Pencipta menjadi penutup para nabi dan rasul atau utusan Sang Pencipta Allah, yang membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh mana tidak boleh. Dan Sang Pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan juga dijadikan sebagai ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dosa-dosa besar kita, dan setelah membahas pada pertemuan ini dosa besar ke-38, menguping omongan rahasia dari orang lain, kita masuk sekarang dosa besar ke-39, masalah melaknat. Kita akan bahas teman-teman pada malam ini adalah doa. Doa dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan kata Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu sebenarnya inti daripada ibadah. Sebagian ulama mengatakan, kalau diitlakkan doa, maka berarti semua aktivitas ibadah masuk di dalamnya. Makanya contoh misal, definisi daripada sholat secara etimologi adalah doa. Karena memang isinya doa. Pada saat sedang puasa kita disuruh perbanyak doa, bahkan dijanjikan mustajab doa. Kita melakukan aktivitas apa saja, keluar rumah, masuk rumah, mau makan, habis makan, mau keluar masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Mengenakan pakaian, membuka pakaian, apa saja ada doanya. Dan doa dijadikan senjata bagi orang-orang beriman oleh Sang Pencipta Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Hadis ini masih diperselisihkan para ulama, tetapi memang dijadikan sebagai gambaran oleh para ulama yang lainnya tentang masalah bab doa, karena dia hanya dukungan. Dia bukan menjadi sebuah intisari daripada bahasan itu. Artinya orang mukmin bisa berdoa kepada Allah sehingga menjadi senjata bagi dia untuk menolongnya dalam segala masalah yang sedang dihadapi. Kita dianjurkan teman-teman sekalian agar selalu doa, dan doa adalah munajat atau curhat, menyampaikan hajat kepada Sang Pencipta, dan tidak boleh lepas. Saya sudah sering ulangi dan saya ulangi lagi sekarang. Doa ini jadikan sebagai rutinitas kita. Dan tidak ada aktivitas kecuali diikuti dengan doa. Sampai pada tingkat antum mau masuk ke satu tempat, mall, mau beli baju, minta sama Allah parkiran. Minta sama Allah dimudahkan, maksud saya. Ya Allah mudahin saya dapat parkiran ini. Ya Allah mudahin saya membeli baju itu. Ya Allah mudahin saya masuk ke restoran untuk makan makanan itu. Ya Allah mudahin untuk saya bertemu sama orang ini. Ya Allah mudahin usaha saya ini. Ya Allah mudahin kuliah saya ini. Ya Allah mudahin pernikahan saya ini. Dan seterusnya. Diikuti dengan doa, dan doa itu kata ulama adalah ibadah. Dalam arti kata, kita sudah melihat hasilnya atau tidak melihat hasilnya, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ingat sebuah athar yang saya sebutkan, orang-orang yang rutin berdoa di dunia selalu menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lihat hasilnya atau tidak lihat hasilnya. Maka orang-orang seperti ini yang belum melihat hasil dari doanya, seakan-akan bagi dia mungkin belum diijabah. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang orang-orang seperti ini hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka kaget, pahala dari mana ini? Bertanya pada para malaikat. Lalu para malaikat berkata, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan jawabannya di dunia. Maka pada saat itu mereka semua berharap kalau semua doanya selama di dunia tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat, karena besarnya pahala yang didapatkan. Kita dianjurkan untuk membaca doa-doa positif. Dan selalu kita berpikir positif juga pada Allah, itu bersangka baik. Tidak ada doa yang dimulai teman-teman sekalian, baik dengan Rabbana, wahai Tuhanku dan penciptaku, atau Allahumma, ya Allah, atau apalah yang kita ucapkan, kecuali pasti sudah ada garis finishnya. Kalau kita sudah mulai start, kita sudah tahu pasti ada finishnya. Tinggal semua jawaban yang Allah kasih kepada kita, semua jawaban yang Allah kasih dari permintaan doa kita, itu mengikuti proses sistem atau sunnatullah yang telah Allah berikan kepada kita. Maksudnya ada prosesnya. Jadi kalau kita berdoa, berarti sudah ada garis finish. Tinggal mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Mungkin ada orang berdoa bertahun-tahun.
baru Allah SWT berikan kepada dia. Karena bobot dari permintaannya besar, maka Allah SWT sesuaikan dengan sunnatullah atau sistem yang dia telah buat di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia nggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Hah? Mana suaranya? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat keluarga, nggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini nggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Az-Zahabi masukkan dalam dosa besar. Kita nggak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat juga orang lain, nggak boleh melaknat harta, nggak boleh melaknat benda, nggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang tiba-tiba ada yang ugal-ugalan lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir, lain. Itu positif karena dia sudah terbiasa berzikir maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya? Ini judulnya. Judul dosa besar 39 adalah melaknat. Saya akan bacakan Imam Az-Zahabi mengangkat dalil-dalilnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat ringkas, pendek, padat sekali. Dan sebagian ulama mengatakan dari hadis ini sudah cukup sebenarnya setiap mukmin punya pengontrol dalam bermuamalah dengan dirinya atau orang lain. Pendek sekali bunyinya. Kata Nabi SAW, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin adalah seperti dosa membunuhnya. Seperti dosa membunuhnya. Jadi kalau kita lagi jengkel sama seseorang, selama dia muslim, kalau kita ucapkan kalimat itu maka akan kena. Dalam sebuah hadis yang lain apa? Kalau seandainya ada orang melaknat orang lain, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian tidak diterima di langit. Lalu Allah memerintahkan laknat itu, doa buruk tadi, kembali ke dunia. Kalau orang yang disebutkan padanya laknat berhak mendapatkannya, memang dia orang pelaku itu, maka akan kembali padanya. Tapi kalau tidak, maka akan kembali pada pengucapnya. Jadi pengucapan doa buruk bisa kembali kepada pengucapnya, kembali kepada kita, na'udzubillah. Kecuali keadaannya teman-teman, memang kita dibolehkan melaknatnya secara syar'i, seperti orang melaknat iblis, melaknat atau mengutuk orang-orang kafir yang sengaja memerangi kaum muslimin, seperti di kancah peperangan,
Ada orang kemudian menyerang muslimin dan menyakiti muslimin, lalu kita mengatakan semoga Allah membinasakannya. Sama kan laknat itu. Tapi di sini babnya terbuka, pintunya terbuka, ya. Karena memang dibolehkan secara syar'i. Kalau orang hanya pelaku maksiat teman-teman, tidak boleh dilaknat. Apalagi kalau dasarnya orang ini orang mukmin yang tidak bermaksiat. Seperti pernah ada seorang yang berzina di zaman Nabi SAW lalu dirajam, dilempar batu. Lalu ada seorang sahabat berteriak mengatakan semoga Allah melaknatmu. Kenapa? Karena dia berzina. Dan memang nyata, kepergok, lagi dihukum. Berarti orang lagi buat maksiat kan? Sama kalau kita orang lagi mabuk misalnya di pinggir jalan. Tetap nggak boleh dilaknat teman-teman. Lebih baik kita ucapkan apa? Jangan kita bilang semoga Allah binasakanmu. Mudah-mudahan mobilmu tabrakan. Nah, ini nggak boleh kita ucap. Ya Allah berikan hidayah. Karena pengucapan ini laknat tadi. Kalau tidak kembali ke dia dan memang tidak akan kembali ke orang-orang ini. Kecuali tadi yang saya bilang orang yang dikhususkan. Iblis, syaitan, ya, orang-orang kafir yang menyakiti muslimin. Ada memang pintu-pintunya saja. Kalau tidak, cuma orang yang bermaksiat dari kaum muslimin tidak boleh. Apalagi dasarnya bukan orang bermaksiat. Para ulama, para da'i, para orang-orang soleh dan soleha, diolok-olok, dicaci maki, ini semua masuk dalam masalah bahasan laknat. Melaknat orang mukmin maka lebih berat atau bahkan sama dengan membunuhnya. Kita tahu membunuh dosa besar. Sebagaimana sudah kita bahas juga di dosa besar kita yang kedua, masalah membunuh adalah dosa besar dan itu sangat berat. Dan membunuh orang mukmin teman-teman sekalian, itu dalam ayat Al-Quran disebutkan termasuk yang diancam kekal di neraka selain kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, juga dalam membunuh mukmin secara sengaja. Ini ada ancaman kekal di api neraka, gitu kan? Dan ini masih khilaf di antara ulama memang, tapi umumnya ulama mengatakan zahir hadis ayatnya begitu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Siapa yang bunuh orang mukmin, maka dia akan disiksa atau dikekalkan di dalam api neraka, ya. Itu ada di dosa besar nomor 2. Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Maaf, sebentar saya pastikan lagi. Iya. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan saya beristighfar tadi karena saya salah dalam membaca ayat, tapi ini ayat yang benar, An-Nisa 93, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya. Sementara melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. Hadis yang kedua, tadi hadis Bukhari Muslim, hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkannya. Kata baginda Nabi SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Di sini kalimat mencaci maki seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Maksudnya adalah caci maki masuk dalam laknat. Caci maki masuk dalam laknat. Misal seseorang punya pegawai, lalu dia mengatakan kamu bodoh. Kalimat bodoh ini, walaupun dia lagi salah, bukan itu. Itu sama doa buruk kan? Laknat. Maka bisa kembali ke dia, bisa kembali ke dia. Tapi pengucapnya walaupun orang itu layak mendapatkan kalimat bodoh, kembali ke dia kalimat itu, tapi laknat ini bisa kembali menjadi dosa besar bagi pengucapnya. Dan lebih baik jangan diucapkan. Lebih baik jangan diucapkan. Beda kalau kita menghardik perilaku. Misal gini, ada orang melakukan perbuatan yang ngawur dia melakukan perbuatan yang orang tidak lakukan. Misal mobil lagi sangat kencang, kemudian dia tiba-tiba berjalan di tengah jalan, seperti menunjukkan sebuah atraksi atau kehebatan gitu kan. Lalu kita mengatakan perilakunya orang ini gila. Perilaku, perbuatannya itu berbeda. Yang dimaksud dalam sini adalah masuk kepada individunya. Karena perilakunya memang betul salah, gitu kan? Perilakunya salah.
Kalau kamu terus melakukan perbuatan ini, seorang guru bilang sama muridnya, kamu bisa menjadi orang bodoh. Nggak masuk dalam laknat itu. Karena yang sedang dibahas apanya? Perilakunya. Perilaku beda, gitu kan? Kalau kamu terus saja seperti ini, telat datang di kantor, tidak mengerjakan pekerjaan, kamu tidak akan berprestasi. Kata-kata tidak berprestasi, buruk atau tidak? Buruk. Masuk semua dalam globalnya makna laknat, tapi tidak masuk di sini karena dia sedang menilai perbuatan memang yang sedang salah. Beda, gitu kan? Seseorang membersihkan rumah atau masjid masih kotor. Ini kenapa dibiarkan kotor? Kalau begini nanti orang akan menilai kamu buruk. Menilai perbuatanmu buruk, bukan laknat itu. Jelas ya? Jadi yang kita maksud di sini adalah individunya. Mencaci maki di sini masuk di dalamnya adalah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Kemudian dalam hadis Muslim dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, la yakunu la'anu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang gemar melaknat, lidahnya suka mengucapkan kata-kata buruk. Termasuk sini teman-teman ya, saya sering dengar orang bercanda sama temannya, ucapkan nama binatang. Ya. Panggil nama binatang, panggil kata-kata buruk. Ya. Kadang-kadang kalau ditanya, apa itu? Oh itu artinya ini, oh itu arti buruk semua. Walaupun dia cuma bercanda sama temannya. Di sini dikatakan, orang yang suka melaknat, lisannya suka diucapkan kata-kata negatif begini, untuk dirinya, untuk orang lain, untuk kendaraan, untuk tunggangan, harta dan seterusnya, tidak akan bisa memberi syafaat. Dan syafaat adalah pertolongan. Saya pernah tekankan teman-teman, syafaat itu akan didapatkan bagi kalau manusia biasa kayak kita, kalau timbangan amal kita sudah lolos. Kalau kita sudah ditimbang amal baik, amal buruk, lalu amal baik kita lebih banyak, maka kita akan bisa memberikan syafaat orang lain. Sebagian ulama mengatakan, sesuai dengan kadar lebihnya pahalanya dia. Misal pahalanya 10.000, dosanya 100. Maka lebihnya, selisihnya dia bisa membantu orang sejumlah itu. Tapi bukan diambil pahala dia, cuman kadarnya saja. Ini ulama ambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat sejumlah suku Mudar. Suku Mudar adalah suku Arab yang sangat banyak jumlahnya, gitu kan. Ada orang kena banyak sekali amal solehnya, dosanya sedikit, dia lolos, kemudian dia bisa memberikan pertolongan sampai satu suku, gitu kan. Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan ada juga di antara umatku yang akan saking besarnya dosa yang dia lakukan, yang akan membesar di neraka sampai dia sendiri menjadi salah satu sudut neraka itu. Tapi saksi bahasan kita potongan pertamanya. Orang yang suka melaknat teman-teman tidak boleh memberi syafaat. Sebagian ulama mengatakan syafaat di sini masuk dunia dan akhirat. Artinya kalau ada orang mau merekomendasikan orang lain, tidak layak dia bisa memberikan rekomendasi kalau dia sendiri suka melaknat, suka menghardik, suka mencaci maki, suka menyalahkan, ya, mendoakan yang buruk. Dan juga dia tidak akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lain yang disampaikan risalah pada mereka pada hari kiamat. Karena nanti kita akan menjadi saksi hari kiamat. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan Nuh alaihissalam didatangkan oleh Allah di mahsyar bersama dengan kaumnya. Lalu Allah tanya, hai Nuh, kau sudah sampaikan belum apa yang saya perintahkan? Kata Nuh, sudah ya Allah. Tanya kaumnya, apakah Nuh sudah dakwakan kalian? Enggak pernah Nuh datang kepada kami. Lalu kata Allah SWT kepada Nuh, siapa saksimu Nuh? Dia bilang Muhammad dan ke umatnya. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW dengan kita semua memberikan syafaat. Ya, kita memberikan kesaksian, bahwasanya betul Nabi Nuh sudah menyampaikan dan kami terima dalam Al-Quran dari surah Nuh engkau turunkan ya Allah, jumlahnya sekian ayat, lalu ayat-ayatnya ditilawakan sehingga kaum Nuh tidak bisa membantah. Karena apa yang mereka lakukan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, orang yang suka melaknat tidak bisa ikut-ikutan memberikan kesaksian. Tentu ini sebuah kebanggaan pada hari kiamat ya, karena kita bisa jelas, oh ini umat Muhammad, umat yang terbaik, karena kita umat terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, gitu kan? Karena besarnya fadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW juga mengingatkan agar setiap muslim tidak boleh memilih teman yang suka melaknat atau lisannya suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yambagi li sadiqin an yakuna la'anan.
Tidaklah patut bagi seorang teman menjadi seorang tukang laknat atau suka melaknat. Kita sudah tahu kalau kita ketemu kemudian dia suka mencaci maki atau ucapkan kalimat buruk buat dirinya kah, buat orang lain kah, gitu kan? Itu semua buruk. Ya, ini buruk teman-teman sekalian. Sama dengan yang saya lihat orang sering sebut di Jakarta lata, sembarangan ucapan. Dan ini saya, Allahu a'lam, saya pribadi melihat, mungkin saya salah ya, tapi saya melihat ini mungkin karena dibiasakan saja. Dianggap bahan bercandaan awalnya, lama-lama jadi kebiasaan dia. Lama-lama, karena ini kalau kita tanyakan di teman-teman medis mungkin tidak ada penyebabnya ini. Bukan orang yang gila. Jadi dia cuma karena menganggap lucu, dia anggap juga orang-orang anggap dia jadi lucu, jadi ngucapin kata-kata yang tidak baik. Ini juga masuk. Kalimat-kalimat buruknya bisa jadi laknat karena orang yang tidak dihitung, tidak dihisab oleh Allah hanya anak kecil sebelum balik, orang gila sampai sadar, gitu kan? Dan juga orang tidur sampai dia bangun. Selain daripada ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin secara umum yang dihasankan hadisnya oleh Imam Tirmidzi, dilarang juga menjadi orang yang suka melaknat, menyalah-nyalahkan, berkata-kata buruk, menyakiti orang lain, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Bukanlah seorang mukmin yang sejati orang yang suka mencelah, yang gemar melaknat, yang suka berbuat keji dan suka berkata kotor atau menyakiti orang lain. Itu orang mukmin tidak usah. Bahkan saya sudah pernah ajarkan teman-teman, kalau kita diajak ribut, diajak bertengkar, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kamu begini, kamu begitu. Sudahlah, tinggalkan saja. Enggak usah ikut-ikutan. Karena dua orang yang bertengkar, dua-duanya jadi jelek mukanya. Kenapa antum mau ikut-ikutan jadi jelek seperti dia? Karena kita manusia, ada emosi. Kalau lagi bertengkar dengan orang, enggak usah baca WA-nya, enggak usah baca SMS-nya. Enggak usah dilihat. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, doain supaya dapat hidayah. Belum lihat, mungkin dia marah. Semoga Allah kasih hidayah. Selesai. Insya Allah Allah kasih kebaikan itu. Nanti Allah perbaiki. Gitu. Daripada ikut-ikutan. Ya. Karena dia buruk, kita buruk. Dia melaknat, kita bisa melaknat. Dua-duanya hanya kena keburukan. Dan kata Nabi SAW, kalau dua orang sedang bertengkar, maka laknat Allah turun kepada yang memulainya. Siapa yang memulai pertengkaran, dia yang dilaknat sama Allah. Jadi kalau laknat dari Allah melalui malaikat adalah diangkat berkah hidupnya. Kalau laknat kita, manusia kita mengucapkan berarti kita berharap keburukan buat diri kita atau orang lain. Kalau dari malaikat dari Allah itu diangkat berkah hidupnya. Kalau dua orang bertengkar, maka laknat Allah turun kepada orang yang memulainya. Dan yang tidak membalasnya terus didoakan malaikat agar dapat rahmat dan pengampunan. Sampai dia membalasnya. Kalau dia sudah balas, dua-dua kena laknat. Jadi tinggalkan saja. Kamu begini, kamu begitu ya, ngomong aja, kita jalan saja. Dia yang ngomong. Tulis SMS sampai 1000, enggak usah baca. Enggak usah baca. Kita baca, wah dia begini, balas lagi, habis umur gitu. Untuk apa? Kita kalau balas SMS, balas WA begitu bertengkar itu sudah bisa satu surah Al-Quran dibaca. Satu huruf 10 pahala. Benar nggak? Amalin ya. Jangan cuma benar-benar tapi. Contoh realita lapangan, banyak orang begitu. Jadi jangan buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Orang mukmin itu tidak suka mencela. Memang tidak gemar, dia tidak mau. Nggak usah ribut-ributan. Kita jelaskan pada saat perlu. Kalau ada pun orang teman-teman, ada dosa besar nanti yang kita bahas masalah tidak boleh berdebat. Kalau hal-hal yang kita anggap perlu berdebat, menjelaskan argumentasi dan ada manfaat, sampaikan. Gak ada manfaat, gak usah. Kalau diajak dialog kemudian kita nanti jelaskan juga sama saja, gak ada perubahan dan kita tahu ini sebenarnya salah, untuk apa kita berdebat? Gak ada gunanya kan? Gak ada gunanya. Pernah salah satu ulama di Madinah didatangi oleh seorang syekh Syiah dari Iran di musim haji, waktu kami masih mahasiswa di sana. Diajak berdialog, kami mau berdialog. Syekhnya angkat Quran, kemudian dia bilang di depan mahasiswa, saya mau berdebat dengan anda, tapi percaya nggak dengan ini? Quran ini, diangkat Quran. Percaya nggak? Quran ini Quran ahli sunnah, 30 juz, Qurannya mereka 49. Kata dia, tidak, saya tidak percaya.
Kata Syekh, saya tidak mau berdebat. Lalu rujukannya apa nanti? Nggak ada gunanya. Macam-macam mereka ucapkan, oh penakut, oh begini. Ngomong aja, silakan. Ukir kata-katamu sepanjang mungkin, tidak masalah. Hah? Tulis silakan sampai capek. Malaikat juga catat kan. Dan kalau laknat itu, doa itu tidak layak untuk orang itu, kembali ke siapa? Ke dirinya sendiri. Kamu bodoh, kamu begini. Dia sedang bilang, ya Allah jadikan saya bodoh, ya Allah jadikan saya begini, jadikan saya sial. Na'udzubillah. Hah? Paham ya? Alhamdulillah. Amalkan. Kemudian sabda Nabi SAW juga sama ya teman-teman ya. Tidak boleh gemar mencela, tidak boleh gemar melaknat, tidak usah suka berbuat keji. Berbuat keji itu suka iseng, ganggu orang. Itu perbuatan keji. Sengaja pukul, sengaja sembunyiin barangnya orang. Jangan dijadikan bercanda ini teman-teman. Hah? Maaf, sengaja buang angin, ganggu temannya. Nah, iya. Kemarin orang nanya di bahasan saya di Bulughul Maram, Ustadz bagaimana saya ini suka tidak bisa tahan diri, selalu keluar angin. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak tahan kalau saya lagi sholat? Saya bilang sebelum saya jawab saya bilang gini, ini adalah sebuah hal yang dibiasakan. Coba kalau antum biasakan teman-teman tidak buang angin sembarangan. Maaf saya bahasakan ini, antum tidak akan terbiasa di depannya orang. Bahkan subhanallah kita akan melepaskan angin itu di tempatnya saja, di WC, yang lainnya tidak pernah. Ada orang enggak, bercanda, pegang kuping temannya, bunyi kentutnya. Oh iya, bercanda dia mau buat temannya ketawa. Duduk sama istrinya, istri dikentutin sama dia. Kenapa nih? Dianggap bercanda, jangan. Nanti akhirnya jadi kebiasaan. Nanti antum biar depannya tamu juga begitu. Jadi nggak bisa tahan, gitu kan? Saya pernah menghadiri mengunjung rumah orang gitu. Jadi tuan rumahnya duduk sambil ngobrol sambil kentut gitu. Saya duduk di situ, entah ya, bagi saya sesuatu yang aneh. Kenapa harus ada ini? Kan subhanallah secara fitrah ada hal-hal yang Allah buat kita tidak suka itu. Ya? Tidak suka orang ngupil, orang apalah nguangin angin itu, apalah itu orang sembunyikan barang-barangnya orang lain. Sebenarnya fitrahnya orang tidak suka. Cuma syaitan kemas seakan-akan itu lucu sehingga dijadikan bahan bercandaan. Jadi ini semua saya harus diulang, harus diulang. Ini sama dengan istilah tadi dikatakan fahish. Fahish itu suka berbuat keji, iseng. Nabi mengatakan orang mukmin tidak boleh begitu. Dan bazi itu suka berkata kotor. Ya. Kemudian selanjutnya hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan Abu Daud mensahihkannya hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idha la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila samai fatuglaku abwabus samai dunaha thumma tahibtu ila al-ard fatuglaku abwabuha dunaha thumma ta'khudu yaminan wa shimalan fa idha lam tajid masagan raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidhalik wa illa raja'at ila qailiha. Sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, orang kah, benda mati kah, apa saja, batu kah, pohon kah, hewan kah, apa saja. Laknat itu mendaki atau naik ke langit, maka pintu-pintu langit ditutup di hadapannya, karena tidak ada yang boleh naik ke Allah kecuali baik saja. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya yang naik ke Allah hanya kalimat baik saja. Jadi yang buruk-buruk Allah sudah tahu buruk, gak usah diangkat ke saya. Allah nggak mau terima, ditutupkan semua pintu-pintu langit. Jadi doa yang baik, ucapan yang baik, nasihat, yang santun, yang itu diangkat ke langit. Tapi semua yang buruk tidak ada. Kemudian ditutup pintu-pintu langit di hadapannya, lalu laknat itu kembali ke bumi dan pintu-pintunya pun ditutup di hadapannya. Lalu ia mengambil ke arah kanan dan ke arah kiri, dan ketika ia tidak menemukan jalan, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat apabila ia memang berhak mendapatkannya. Namun jika tidak, maka ia menimpa orang yang mengatakannya. Juga baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menghukum seorang wanita atau perempuan yang melaknat untanya dengan memerintahkannya untuk melepaskan unta itu. Sudah bukan milik dia lagi, disuruh lepas unta itu. Imran ibn Husain berkata, Bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansari ala naqah fadarijat فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة.
Ketika suatu kali Rasulullah SAW telah berjalan di suatu perjalanan beliau SAW, seorang wanita dari kaum Ansar untanya terperanjat. Ini yang saya bilang tadi, mungkin kena batu kakinya. Maka perempuan itu tiba-tiba melaknatnya. Tapi tidak disebutkan lafaz apa yang diucapkan ya. Bisa kalimat laknat atau bisa yang lainnya. Dan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, ambillah sesuatu yang ada di atasnya, di atas unta ini, dan biarkan, lepaskan dia, karena ia sudah dilaknat. Ia sudah dilaknat. Bayangkan ya, unta miliknya orang loh ini. Dia laknat untanya sendiri, Nabi suruh turunkan barang-barangnya, orangnya juga turun, untanya lepasin. Karena unta itu sudah dilaknat. Artinya ada doa buruk padanya. Ada doa buruk padanya. Hati-hati teman-teman, ini banyak orang ucapin kata-kata yang tidak sadar. Saya tidak mau punya anak lagi dari kamu. Bahaya tuh. Akhirnya dia berharap istrinya hamil, nggak bisa hamil-hamil. Dia lupa kalau dia pernah ucapin laknat itu. Ada solusi teman-teman. Kalau sudah terlanjur pernah diucapkan kalimat-kalimat buruk laknat begini, minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, kalau pernah hambamu ini mengucapkan kalimat laknat, doa buruk untuk diri hamba, untuk istri hamba, untuk suami hamba, untuk anak-anak hamba, untuk harta hamba, ingatkan ya Allah dan ampunilah. Setiap kali kita terlintas, kayaknya saya pernah ucapin kalimat sial deh di mobil. Ya Allah, aku beristighfar dengan kalimat itu. Atau usaha ini, kayaknya usaha ini nggak maju-maju deh, misal. Ya Allah, saya beristighfar dengan kalimat itu. Kata ulama, kita boleh beristighfar secara global, semua dosa dimaafkan, atau kalau pas terlintas dosa tertentu, kita fokus minta sama Allah itu. Karena bisa saja Allah memang ingatkan. Mungkin dosa itu bobotnya agak berat, maka butuh istighfar lebih banyak. Maka kita bersihkan dengan cara khusus. Ya, seperti kalau ada noda di mobil atau di pakaian, kita fokus bersihkan dia, sampai dia bersih. Maka itu insya Allah jauh lebih cepat. Ini solusi kalau orang sudah terlanjur mengucapkan. Dan sampai sekarang teman-teman bisa saya dan anda sekalian, kita semua ini teman-teman sekalian memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi Maha Pemurah, untuk mengingatkan kita semua apa yang pernah kita ucapkan. Lalu kalau teringat istighfar, istighfar sampai kita merasa diri kita sudah menyampaikan. Karena ada juga bahasan dalam hadis Nabi SAW. Misal contoh, siapa yang berbuat baik pada kalian maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak punya, maka doakanlah orang itu sampai kalian merasa dalam hati nurani sudah membalasnya. Berarti sebagian ulama berijtihad mengambil dari hadis ini, orang kalau mau bersyukur kepada Allah, dia ucapkan jangan cuma satu kali alhamdulillah, dia terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai dia terasa memang ada kepuasan hati, atau mendoakan orang lain, atau beristighfar dari dosa-dosanya. Nggak cukup dengan satu kali astagfirullah wa atubu ilaih. Mungkin dosa kita butuh 1000 kali istighfar, kita nggak tahu, gitu kan? Maka harusnya kita terus sampai merasa hati ini tenang, gitu kan? Agar kendala-kendala atau hambatan-hambatan ini diangkat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai bahan untuk muhasabah ya. Kalau mobil sering rusak, rumah sering bermasalah, sering bocor, sering bertengkar suami istri, apalah masalah-masalah, coba ingat-ingat, mungkin ada kalimat-kalimat yang kita pernah salah ucapkan. Ya Allah, aku beristighfar di setiap kalimat yang aku pernah ucapkan yang berbau laknat. Semoga engkau ingatkan ya Allah, aku bertobat, pandulah aku agar bisa membersihkannya. Allah lebih tahu bagaimana nanti kita melakukan pembersihan itu. Kemudian hadis yang lain, masih lanjutan sebenarnya, hadis Imran bin Husain, hadis tadi ini, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala Imran, faka'anni anzuru ilaiha al-ana tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Imran bin Husain mengatakan, aku lalu melihat unta itu tadi yang Nabi SAW yang sudah dilaknat, Nabi suruh lepaskan saja, jalan di tengah-tengah orang dan tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Artinya karena orang sudah tahu Rasulullah suruh tinggalkan karena imannya orang pada saat itu sangat luar biasa, maka mereka pun akhirnya meninggalkan unta itu. Sampai seperti itu teman-teman sekalian. Ini banyak sekali orang ya, maaf saya sering dengar ya, saya pernah orang kalau sedikit bocor ban mobilnya sial. Selalu kalimat sial ini biasa sekali diucapkan, sial, sial. Ya, laknat itu loh, kalimat buruk gitu kan. Hanya betul-betul mobilnya jadi sial. Ya, tidak beruntung lah, apalah kalimat-kalimat yang sudah saya berikan contoh-contoh tadi. Kemudian hadis terakhir dalam bab kita ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam Kitabul Adab dan Imam Ahmad juga sebutkan dalam musnadnya. Sebenarnya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya riba itu dosa besar. Tapi riba yang paling berat, artinya makna hadis ini di atas dosa riba ada, yaitu sengaja mencampuri, maksudnya di sini mendoakan buruk, mempermalukan, menghina saudara muslim.
Kata Nabi SAW, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihi muslim. Sesungguhnya riba yang paling kejam adalah celaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya yang muslim. Terhadap saudaranya yang muslim. Baik teman-teman, mungkin ada di antara kita yang berkata, Ustaz dari tadi dalil-dalil ini berhubungan dengan masalah melaknat orang muslim. Apakah boleh kalau begitu seseorang muslim melaknat orang kafir? Ini butuh rincian. Kalau yang kita laknat perilaku kekufurannya, ya, Allah melaknat kekafiran, misal, maka itu perilaku. Tadi saya bilang tidak masuk dalam laknat. Tapi kalau individu butuh rincian. Kalau memang dia orang yang layak kena laknat, tadi saya bilang musuh di medan perang sengaja mengganggu muslimin, atau ada orang yang memang jahat mengatur strategi-strategi yang buruk bagi kaum muslimin, maka ini boleh dilaknat secara individu. Karena terbuka pintunya tadi. Tapi kalau orang non muslim tidak ada hubungannya, baik tetangga kita atau kerabat kita, dia cuma bekerja, teman kantor, hidup sesama kita di negara, nggak buat masalah apa-apa. Dia jalan dengan lakum dinukum waliyadin, dia jalan dengan prinsipnya sendiri, maka ini teman-teman sekalian tidak boleh dilaknat. Berlaku hukum tidak boleh dilaknat, sebagaimana tidak boleh dirampok, tidak boleh dizalimi, tidak boleh digibah. Ya, tidak boleh dicaci maki, nggak bisa sama sekali. Ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari Muslim, pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak penghuni surga masuk ke dalam surga sementara masih ada hak ahli neraka padanya. Ahli neraka berarti ada orang kafir di situ. Kalau misal seseorang sudah mau masuk surga, pahalanya 10.000. Ternyata timbangan dosanya lebih sedikit. Tapi ada ternyata hak orang-orang kafir pun yang pernah, misal dia gibah atau ada pegawai non muslim lalu kena non muslim gak usah kasih gaji, misal, tetap kata Allah tidak boleh dia masuk ke dalam surga sebelum haknya ini diambil. Dia tidak dikasih pahala kalau orang kafir, tapi kadar pahalanya si muslim ini dikurangi. Misal bobotnya 700 ya, dikurangi 700, dan itu mengurangi derajat dia di surga. Jadi kalau orang kafir yang tidak ada masalah, jangan ada hubungannya teman-teman sekalian. Kembali kepada hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, orang muslim yang paling bermanfaat bagi manusia secara umum. Allahu a'lam. Jelas ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini sudah disortir belum pertanyaannya nih? Yakin ya? Baik. Yang ada yang lolos pertanyaan. Nanti lagi belajar laknat, tanya poligami. Jika memanggil teman dengan sukunya seperti Jawa atau Ambon, termasuk melaknat. Innamal a'malu binniyat. Kalau misalnya teman kita dari Ambon atau dari Jawa atau dari Sulawesi, Bugis, kita mengatakan teman saya ini suku Ambon, teman saya ini dari sana, niatnya memperkenalkan ke orang, tak masalah. Tapi kalau hai Ambon, hai Jawa, hai Bugis, kelihatan orang menghina ya, boleh, harus dihilangkan teman-teman sekalian. Tradisi-tradisi seperti ini harus dihilangkan. Kalau dia masuk ke laknat bahaya sekali ini, karena masuk dalam dosa besar, harus tobat nasuha. Jadi sebaiknya dihindari. Dan ini kembali kepada niat seseorang. Saya mencintai Ustaz karena Allah Ta'ala ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Berkaitan dengan laknat, bagaimana kalau ada orang lain yang bicara kepada kita dasar Wahabi, gimana sikap kita? Saya kan sudah bilang tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau diajak ngomong bertengkar sama orang yang dianggap tidak faham, salam, ngomong aja silakan. Ukir kata-katamu sebanyak mungkin. Silakan ngomong. Biarin dia capek ngomong sendiri. Orang kalau tidak dihiraukan, capek sendiri nanti. Tak usah dipedulikan. Jadi lebih baik terima transfer pahala. Gratis. Jadi nggak usah dihiraukan. Allahu a'lam ya. Saya ingin bertanya, apakah rumah yang terletak di sudut gang atau yang biasa disebut dengan tusuk sate termasuk rumah yang dilaknat? Karena banyak fakta yang beredar di Indonesia bahwa rumah tusuk sate akan membawa kemudaratan bagi penghuninya, seperti bangkrut, tidak harmonis, rumah tangga sering bertengkar,
Karena menurut kepercayaan di Indonesia rumah tusuk sate itu sebagai tempat berkumpulnya jin-jin jahat. Apakah itu benar Ustaz? Kenapakah rumah tusuk sate seperti ini pernah ada di zaman Nabi dan sahabat? Ini tidak ada hubungannya sama Islam ini. Ada hubungannya sama Islam ini. Makanya belajar hukum agama. Mau tusuk sate, mau tusuk apa? Rumah dibangun dengan uang halal, mau di ujung gang, mau di samping, mau bentuknya kotak, nggak ada masalah dalam Islam. Sama sekali. Makanya feng shui ini buang di lautan ini. Kalau masuk ke pintu harus kayunya, nggak boleh ada pintu, nanti ini akan celaka atau segala macam. Semua khurafat, nggak ada. Ada beberapa hal yang diingatkan dalam Islam seperti tidak boleh menghadap ke kiblat kalau lagi di kamar kecil, WC. Ada hadis Nabi SAW. Oke, itu lain. Tapi kalau rumahnya nggak ada hubungannya sama sekali. Apalagi dianggap rumah itu kalau rezekinya halal, dibawa uang, pakai uang halal. Mungkin memang bentuknya ngantong tanahnya itu, gitu kan. Kemudian dikatakan tempat jin berkumpul. Nah, walaupun dia di jalan raya rumahnya besar, mewah harganya, tapi tidak pernah dibaca Quran atau mabuk-mabukan, ya tempat jin jahat berkumpul. Dalam gang orang baca surah Al-Baqarah, zikir, ibadah kepada Allah, tempatnya malaikat, kan gitu. Ya, ini tidak benar semuanya, tidak benar. Ini adalah tatayur dalam Islam, menggantungkan sesuatu pada benda-benda yang tidak ada hubungannya sama sekali dalam panduan syariat. Jadi ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Apalagi kalau mau ditanya apakah ini ada di zaman Nabi sama sahabat, mustahil, tidak mungkin sama sekali. Bagaimana cara membaca doa yang apa ini? Apa ini? Baiklah, bagaimana cara membaca doa yang diambil dari kutipan-kutipan Al-Quran seperti di buku kumpulan doa? Apakah harus membaca basmalah setiap ganti doa? Apakah hanya cukup setiap membaca basmalah? Kalau kita membaca doa yang kutipannya dari Al-Quran, biasanya kan dia di awal atau pertengahan ayat atau di awal ayat gitu kan. Maka itu kalau kita niatnya baca doa, bukan baca Al-Quran, tidak butuh basmalah. Dia sudah bagian dari doa. Tapi kalau kita niatnya membaca dia adalah bagian dari Al-Quran, baca basmalah, nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian, secara global setiap kegiatan kita, mau berdoa, mau berzikir, mau aktivitas apa saja, mengucapkan nama Allah itu mulia ya. Mulai dengan bismillah. Karena memang kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda fi bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka terputus dari rahmat. Maka jelas sekali di sini teman-teman sekalian boleh kita mulai dengan basmalah. Tapi kalau secara khusus kita bahas pertanyaan ini, kalau dia anggap itu adalah bagian dari Al-Quran, dia sebaiknya membaca basmalah. Kalau tidak, globalnya doa, maka di awal doa dia mulai dengan tahmid atau basmalah dengan salawat para Nabi SAW. Kemudian dia mulailah baca. Apakah doa itu tadi kutipan Al-Quran di pertengahan ataupun di awal, sama saja. Tapi basmalahnya karena dia membuka doanya. Kalau dia niat Quran, dia baca karena Al-Qurannya. Apakah melaknat seperti Israel yang memerangi warga Palestina, kasus orang yang menghina Al-Quran, seperti kasus Al-Ma'idah 51, adalah ini termasuk melaknat secara syar'i? Iya, jelas. Ini sudah kita rincikan tadi kan. Apa mau tunggu saya bilang yang membaca, yang mengatakan Al-Ma'idah 51 berarti dilaknat? Tidak usah ditunggu itu. Dan tidak butuh penjelasan itu. Karena kan tadi saya bilang ya, kalau orang kafir jelas memerangi muslimin, layak dapat kalimat itu. Layak, perilakunya dan orangnya. Yahudi menjajah, tak usah ditanya masalah itu. Semoga Allah turunkan kekalahan buat mereka, semoga Allah hukum. Semua itu kalimat-kalimat kan doanya kan untuk menghancurkan untuk negara itu kan terbuka di situ karena memang ada pintu. Sama dengan orang melaknat iblis, ya. Karena Allah melaknatnya memang. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah kepada iblis, dan kau akan dapat laknatku sampai hari kiamat. Kata ulama tafsir, setiap saat orang mukmin bisa mengatakan terlaknat, ya, setan-setan dan iblis itu. Jadi itu insya Allah masuk di dalamnya syar'i. Bagaimana jika melaknat tidak disebutkan tapi di dalam hati saja? Allahu a'lam. Maksudnya apakah itu laknatnya sah atau tidak? Tetap innamal a'malu binniyat ya. Innamal binniyat. Jadi Allah lebih tahu niatnya.
Apakah kita boleh melaknat seorang yang murtad? Bagaimana sikap kita seharusnya? Apakah boleh mendoakan agar mendapatkan hidayah kembali? Kalau melaknat orang yang melakukan pemurtadan terhadap agama ini sama pencorengan agama sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Ya, perilakunya misalnya, individunya pun sebagian ulama mengatakan karena orang yang murtad itu memang dalam agama Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang sengaja meninggalkan agamanya, maka hukumnya dibunuh. Dan di sini pemerintah tentunya, bukan individu yang melakukannya. Di sini kalimat boleh dibunuh, berarti memang dia sudah keluar kufur. Dan kufur tadi saya bilang, kalau dia sudah sampai pada pencorengan agama, ya, apalagi kalau ada orang murtad mungkin karena ekonomi, maka itu perilakunya saja yang dilaknat gitu kan. Perilaku murtad ini haram loh dalam agama, ini nggak boleh, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu begini, kamu diingatkan, dihardik. Tapi kalau dia murtad kemudian dia memerangi Islam, seperti sekarang lagi ada banyak cuplikan di WhatsApp itu. Orang-orang murtad kemudian mengorek-orek ayat Al-Quran, mencari-cari kesalahannya Al-Quran. Padahal sama sekali tidak punya ilmu pengetahuan, gitu kan? Dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu menikahi mantan anak mantunya. Dari mana ini? Dari mana ini? Tidak ngerti agama. Dia bilang saya dulu orang fanatik Islam sampai 3 anak saya semuanya saya namakan nama-nama Islam. Buktinya Nabi Muhammad itu menikahi anak mantunya, mantan anak mantunya. Dari mana mantan anak mantu? Zaid bin Haritha itu bukan anak Nabi. Seorang hamba sahaya yang Nabi SAW bebaskan. Tapi karena Nabi SAW sayang sama dia, dianggap seperti anak angkat. Bukan anaknya. Jadi istrinya pun bukan mahram bagi Nabi SAW, Zainab binti Jahash. Waktu cerai dengan Zaid, karena bukan anak, adalah hubungan darah daging, seorang pegawai, seorang hamba sahaya tadinya, kemudian dibebaskan Nabi SAW, maka anaknya, mantan istrinya jadi bukan mahram memang. Sama dengan pasangan paman kita, ya. Istri paman, itu bukan mahram loh. Karena kalau cerai sama paman kita, boleh menikah sama ponakannya ini. Kecuali kalau mantan pasangan ayah kita, ibu kita, itu nggak boleh sama sekali. Dilarang dalam hadis Nabi SAW, dilarang dan diharamkan menikah dengan pasangan orang tua. Dan ada kalau salah di bahasan dosa-dosa besar yang terakhir itu, bahasan tentang masalah itu nantinya. Bagaimana sikap kita jika melihat atau mendengar teman keluarga kita melaknat kendaraannya? Bagaimana menasihatinya? Ingatkan kalau itu tidak boleh. Dan maaf tadi ada juga pertanyaannya, apakah boleh kita meminta hidayah kembali untuknya? Tentu saja. Jauh lebih baik. Tetap teman-teman bahasan saya yang dulu pernah saya jelaskan, kalau kita terzalimi atau terbuka peluang kita untuk mendoakan seseorang tadi, akan ada 2 opsi. Kita bisa mendoakan kebaikan buat dia supaya dapat hidayah, orang tidak bayar utang, dia membuat zalim, semoga Allah menyadarkan dia, maka itu boleh, itu positif. Ya. Kalau dia tidak, maaf saya terlupa ini ya. Jadi kalau seandainya kita doakan dia keburukan, kalau kita doakan kebaikan lebih baik. Kalau kita doakan keburukan sementara kita terzalimi boleh juga, tetapi akan selesai hanya sampai situ saja. Saya sudah pernah kasih contoh, misal ada orang menggibah, memfitnah, mengambil hak kita tidak bayar, pernah mencuri. Kita punya hak di sini 2, mendoakan dia keburukan atau kebaikan. Kita bilang ya Allah hukum dia karena dia mencuri barang saya. Ya Allah hukum dia karena dia menggibah saya, dia nggak minta maaf, menyebarin fitnah macam-macam. Boleh. Tapi ini hanya sebatas dendam, dalam arti kata kalau Allah balas selesai. Tapi kalau kita doakan kebaikan, ini opsi yang lebih baik. Ya Allah berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk. Mudah-mudahan dia bisa bayar utangnya, mudah-mudahan dia malah menjadi orang yang beriman, itu malah lebih baik. Jadi kita punya opsi dalam mendoakan di situ. Jadi boleh saja kita doakan orang yang murtad supaya kembali ke agama. Kalau bagaimana sikap kita melihat teman-teman yang melaknat, ya kita nasihati, sama dengan ingkar mungkar secara umum. Itu kan dosa besar ya. Saya telah berikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, maaf saya bisa bicara sebentar. Saya dengar dalam ceramah mendoakan sesuatu yang buruk buat diri, buat keluarga, buat harta, buat kendaraan, ini nggak boleh. Dan Imam Madzhabi masukkan dalam dosa besar, gitu kan? Maka ini tidak boleh sama sekali. Sebaiknya jangan diucapkan. Lebih baik ucapkan kalimat yang baik. Kan sudah ada hadits yang menjelaskan ya. Kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan dan sudah terjadi, kita mengatakan apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah inginkan seperti itu. Atau kita ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Ya Allah tolong saya dalam musibah ini dan gantikan saya yang lebih baik darinya. Adakah ucapan yang diperbolehkan untuk melaknat dengan tujuan mendidik atau memberi pelajaran agar ucapan tersebut dapat masuk ke dalam perasaan orang tadi? Saya tidak jelas seperti apa ini. Ya. Tapi yang jelas kalau kita mau mendidik ya jangan ucapkan kalimat laknat. Tapi kita dalam perilaku boleh ya. Tadi saya sudah kasih contoh. Siswa kita di sekolah nakal sekali, suka buat masalah segala. Kita mengatakan kalau seandainya kau tetap dengan kenakalanmu ini, sifat di sini ya, kenakalanmu ini, nanti kamu bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya. Kita sedang menyoroti perilakunya, itu lain. Tidak ada hubungannya dengan bahasan kita. Tapi kalau kita mengatakan kamu adalah orang bodoh, kamu adalah orang jahat, kamu adalah ini individu, ini nggak boleh. Karena tidak terbuka pintu tadi. Saya sudah bilang ahli maksiat dari kaum mukminin pun tidak boleh dilaknat. Ya, sebagaimana saya kasih contoh orang yang pernah berzina dirajam lalu ada dilaknat oleh seorang sahabat lalu Nabi SAW melarangnya. Jangan kau melaknatnya. Karena sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari, ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini, karena ini seperti ranjau-ranjau yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol, setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan, lain. Perbuatanmu salah, mendatangkan ini, lain. Itu nggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu nggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan, dijauhi ya, karena berbahaya. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak. Apakah diperbolehkan melaknat tetapi saya mengakhiri dengan mengucapkan kecuali ia tidak berhak mendapatkan laknat itu? Sama saja membolehkan ini. Lebih baik jangan. Untuk apa gitu? Tidak usah lah gitu. Tidak usah ya, karena gini, misal ada orang yang kita anggap ragu, orang ini layak atau tidak, tapi saya sudah tadi kasih kaidahnya. Kalau orang mukmin tidak buat dosa, mustahil, dosa besar kalau kita laknat. Kalau orang mukmin berbuat dosa, juga tidak boleh dilaknat. Yang boleh hanya orang kafir tadi, syaitan, berarti sudah ada kerangkanya ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kalau antum mengucapkan, ya Allah saya melaknatnya kecuali kalau dia tidak layak. Ini perlu, berarti kita keluar dari kerangka tadi itu, karena sudah ada kerangka. Orang mukmin tidak bisa dilaknat. Jadi kalau kita sedang mengharapkan orang mukmin, tidak bisa kita laknat dia. Kita bisa berdoa agar dimintakan berikan pahala kepada kita, atau diberikan apa? Balasan, diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ya Allah. Itu adalah hal-hal yang boleh-boleh saja. Bagaimana jika kita berdoa memohon diwafatkan di depan Ka'bah? Saya tidak pernah dapatkan ada riwayat berhubungan dengan masalah itu ya. Tapi mungkin orang bisa mengatakan, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam ya. Karena ada memang dalam doa tawaffani muslimi wa tawaffani musliman, itu kan ada dalam ayat Al-Qur'an gitu ya. Itu tidak ada masalah. Kalau kita meminta lebih bagus global, ya Allah wafatkan aku dalam husnul khatimah. Nanti Allah mau di depan Ka'bah kah, mau di atas ranjang kah, mau di mana, kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas itu insya Allah lebih baik kita minta secara global. Karena ya Allah matikan saya depan Ka'bah. Saya pribadi ya, sebatas ilmu saya tidak pernah temukan ada lafaz para sahabat, para tabi'in minta ini. Tapi minta mati di medan perang, ya, berjihad, ada. Minta ditutup dengan husnul khatimah, ada. Gitu ya. Itu ada. Minta nanti kalau mati, setelah mati bersama Rasulullah SAW di surga, ada.
Itu semuanya boleh saja. Bagaimana hukumnya kita berkata, ya namanya mobil tua, jadi sering mogok. Ya datangnya dulu ke gubuk saya, datanglah dulu ke gubuk saya, padahal rumahnya mewah atau lumayan. Seperti rendah diri, apakah termasuk melaknat? Masuk melaknat. Lebih baik jangan. Gitu. Datang aja ke rumah saya ya, sudah selesai. Untuk apa datang ke gubuk saya ya? Baru mau dianggap itu merendah? Kira-kira niatnya merendah atau enggak? Kalau saya lihat bukan merendah. Karena dia mau buat nanti temannya pada saat datang kaget. Kamu bilang gubuk ternyata. Benar nggak? Nah, iya. Nggak usah. Silakan datang ke rumah. Yang gini loh, yang terang-terang saja, yang pasti-pasti aja. Main ke rumah ya. Sunnah Rasulullah ziarah ke rumah saudara Muslim. Selesai. Nggak usah bilang gubuk saya. Atau ada juga orang gubuk datang ke rumah mewah saya dibalik. Untuk apa nih rekayasa kata-kata begini? Orang mukmin itu jelas teman-teman, apa yang dilihat itulah dia. Perkataan yang diucapkan ya itulah. Sudah selesai, itu begitu. Orang mukmin tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas bagi dia. Halal, haram, haram. Jujur, ya kan? Tidak ada kata-kata buruk buat dia, tidak ada kedustaan, tidak ada ini semuanya. Orang mukmin begitu, transparan semua jelas. Kapan kita menggunakan kata laknatullah? Tadi kita sudah jelaskan ini. Mana ustaz-ustaz ini? Kapan kita ucapkan kalimat laknat? Sama siapa bolehnya? Orang kafir yang menyakiti muslimin, jangan salah. Bukan semua orang kafir. Atau orang yang dasarnya murtad tadi, kemudian memang memerangi kaum muslimin, syaitan dan kelompoknya iblis, itu berarti bisa kita ucapkan kan? Laknat Allah kepada iblis, laknat Allah kepada syaitan. Dan apakah kata-kata laknat itu bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit ain? Bisa segala macam datang dengan kalimat laknat. Karena laknat tadi judul global dari semua perkataan buruk atau permintaan buruk. Bisa mendatangkan apa saja. Kan gitu. Semoga Allah hancurkan. Kalau tidak layak, kembali ke pengucapnya kan. Semoga Allah membinasakan. Semoga Allah begini kan. Kembali ke dia semua. Kalau orang itu tidak layak. Kalaupun layak, misalnya kalau dia layak, misal memang dia dasar berbuat satu perbuatan dan memang Allah memang menghukumnya dengan itu, tapi ini adalah orang mukmin karena perbuatan dosanya tadi Allah memang dasarnya hukum dengan perilaku itu perbuatannya dia, tetap yang mengucapkan dapat laknat, dosa laknat, dosa besar karena dia melaknat. Nah saya sudah bilang tadi, celahnya untuk orang beriman tidak ada. Termasuk usatul mukminin, orang mukmin yang berdosa tidak boleh dilaknat. Bagaimana jika orang yang berkata buruk kepada anaknya sendiri dan terlalu sering karena anak bandel atau bodoh dalam pelajaran, apakah anak itu termasuk kena laknat? Bagaimana solusinya agar ibu saya tidak melakukan itu? Tentu saja, ini yang kita bilang ya, kata-kata orang tua kepada anaknya, pasangan hidup kepada pasangannya, atau anak kepada orang tuanya malah, gitu kan? Kamu ini sudah tua sekali, ibu ini cuma mengganggu saya. Semua itu kata-kata yang tidak boleh semuanya. Ingatkan ibunya supaya jangan mengucapkan itu. Ibu daripada doain ini lebih baik doain yang baik, gitu kan? Lebih baik doain yang baik. Kita ucapkan itu lebih baik. Allahu a'lam. Tentu ini harus diingatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah menasihatin ibu agar ibunya dapat hidayah dan juga supaya apapun yang diucapkan ibunya terbatalkan. Minta ya Allah doa-doa laknat ibu saya semoga saya tidak tertimpa. Maafkan ibu saya Allah. Kita membalas begitu caranya dengan meminta kepada Allah memang yang menentukan keputusan itu untuk menghilangkannya. Apakah mendoakan semoga Allah segera menyegerakan balasannya kepada orang yang telah menzalimi kita juga termasuk melaknat? Ini karena layak. Sebenarnya melaknat ya. Tapi ini layak. Boleh. Saya bilang tadi salah satu celah boleh kita mengucapkan doa yang buruk. Doa agar dihukum maksud saya di sini tanda kutip ya buruknya. Ada orang yang utang tidak mau bayar, kita sudah tagih berapa kali dia nggak mau, pura-pura sengaja lari, atau orang menipu, atau orang pernah mencuri, orang suka menggibah, menceritakan aib kita. Ini semua teman-teman boleh kita terbuka celah untuk meminta kepada Allah dari hukum, bisa. Tapi kan saya bilang tadi, mendoakan di sini terbuka celah, termasuk pintu celah boleh diucapkan karena kita sedang terzalimi secara hak pribadi. Tapi kita mendoakan dia dihancurkan sama Allah atau dihukum dengan kita mendoakan dapat hidayah lebih baik. Lebih baik supaya semenjak dia mendapatkan hidayah dan jadi baik, insya Allah di situ kita panen pahalanya.
Bagaimana sikap saya terhadap teman kantor saya yang satu bagian juga yang suka bercerita kotor, terkadang memanggil saya dengan tambahan kata umpatan. Haruskah saya jauhi padahal itu teman satu bagian? Iya, tentu saja, jauhi ya. Dijauhi saja, dihindari dan sampaikan sama dia. Jadi teman-teman sekalian jangan suka buat PR ya, jangan tunda-tunda peringatan itu. Ada yang kita tidak suka, maaf ya, saya nggak suka dengan perilaku ini. Ya, sampaikan, ini dilarang dalam agama. Kalau kamu terus lakukan, saya tidak berteman. Tidak apa-apa, sampaikan. Kenapa harus malu? Ini bukan malu pada tempatnya. Malu itu teman-teman, malu kalau bermaksiat kepada Allah, malu mencuri barangnya orang lain, malu mencoreng kehormatan orang lain, itu malu pada tempatnya. Kalau hak kita sedang masalah, terus kita malu menyampaikan, malu menasihati, ini salah. Jelaskan teman-teman, orang mukmin semua jelas, transparan, saya suka atau saya tidak suka, clear, gitu. Itu selesai. Saya kalau sampai saya nggak suka ini, langsung to the point. Dia sudah tahu apa yang saya tidak suka, saya sudah bicarakan. Jadi tidak jadi PR, nggak usah saya tunggu 3 hari saya harus bilang apa ya, enggak. Maaf ya, ini saya nggak suka dan ini dalam agama tidak boleh. Harusnya seperti ini. Selesai, nggak jadi PR. Tidur enak, tenang. Insya Allah Allah juga kasih hidayah, dia bisa berubah. Sama teman kantor atau siapa saja, teman-teman yang ajak kita ke tempat yang haram. Maaf ya, saya sudah ikut pengajian, setahu saya itu haram loh, nggak boleh. Selesai, clear pada saat itu kan. Udah kamu alim ya nggak apa-apa lah, apa saja yang kamu mau bilang, yang penting saya sudah tahu ini nggak boleh. Saya nggak mau, maaf ya, jadi saya nggak usah diajak lagi. Selesai kan? Jadi tidak jadi PR, harusnya seperti itu. Apakah muslim dilarang melaknat muslim yang mendukung kaum kafir jadi pemimpin terkait Al-Maidah 51 sampai 57? Bagaimana cara kita mengingatkan mereka agar kembali ke jalan selain itu? Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kafir yang suka melaknat siapapun yang bertentangan dengan dia, khususnya muslim juga? Bagaimana dengan pelawak yang melaknat diri sendiri agar terlihat lucu? Tidak usah disebut namanya ya. Tentu saja ini yang kita bahas dari tadi. Orang kafir yang mencaci maki muslimin, ini terbuka pintu, nggak usah ditanya fatwanya. Kan tadi saya bilang gitu ya. Udah boleh, ini memang kita melaknat orang seperti ini terbuka pintunya. Karena memang dia sudah berbahaya, baik perilakunya atau individunya, gitu kan. Itu jelas. Kalau orang muslim yang membela orang kafir, Allah mengatakan dalam Al-Maidah itu sendiri. Ya. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 51-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Hai orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani disebutkan sebagai pemimpin kalian. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, kata Allah. Siapa yang menjadikan mereka pemimpin, mendukung mereka, maka dia sama dengan orang itu. Artinya sama hukumnya. Dia bela-bela ya, dia juga kena laknatnya, gitu kan? Dia juga kena apa yang kena kepada orang yang melakukan perbuatan salah itu. Siapa yang melindungi kesalahan, dia berarti berbuat salah. Otomatis kan itu. Siapa yang mendukung kebenaran, berarti dia berbuat kebenaran. Jelas sekali kok, tidak ada sesuatu yang diragukan dalam masalah itu. Kalau masalah pelawak-pelawak, ya semoga Allah kasih hidayah. Untuk apa membuat orang tertawa lalu melaknat diri sendiri, mendoakan keburukan? Nah, ini keburukan teman-teman sekalian, Allahu a'lam. Jadi dalam Islam, saya bahasakan ini dan ini disebutkan dalam banyak riwayat, kalau Nabi SAW pernah tertawa, sahabat pernah tertawa, tapi tertawa pada sesuatu yang bukan direkayasa. Emang ketawa sesuatu memang harus hanya lucu, orang ketawa. Tidak ada rekayasa di situ. Tapi kalau rekayasa cerita, ini kena banyak sekali ya larangan-larangan. Seperti kata Nabi SAW, saya pemimpin di tingkat terendah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, gitu kan? Itu jelas sekali sabda Nabi SAW. Dan saya pemimpin di teratas surga bagi orang yang berakhlak yang mulia. Tapi intinya salah satunya adalah tadi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ini tidak boleh memang, semestinya harus dihindarin. Bagaimana harus dilakukan untuk memaafkan ayah yang sering kali mengata-ngatai saya bodoh, malas, lamban, suka menyalahkan saya. Saya pintar, IQ 120. Di sekolah pintar, tapi tidak juara. Doakan kebaikan. Ini mungkin karena ayah Anda bukan orang yang faham agama kan gitu. Orang yang faham agama, jadi harusnya memang didoakan, diingatkan. Ayah, ini adalah perbuatan. Kalau ayah ucapin kalimat itu nanti jadi doa buat saya. Kenapa ayah nggak doain saya kebaikan, gitu kan? Supaya saya menjadi tokoh masyarakat, saya menjadi yang soleh, saya menjadi anak yang bisa berbakti.
Kalau dia tidak mau ya sudah, kita doakan supaya dapat hidayah saja. Memang ada satu hal yang teman-teman sekalian yang kalau saya biasa berbicara dengan teman-teman yang sudah berumah tangga dan punya anak sudah menjadi status orang tua, saya bahasakan begini, ada satu hal yang harus kita perbaikin, yang sering tertanam secara tidak disadari dalam jiwa setiap orang tua. Anak yang kita milikin, anak kita ini, walaupun pintarnya seperti apa, cerdasnya seperti apa, tetap status anak melekat dalam diri kita sebagai orang tua, gitu kan? Jadi tetap saja kita anggap biar dia mau S1 kah, S2 kah, mau S10 kah, anak, kamu anak, tetap saja. Sebagian orang tua begitu prinsipnya, sehingga tidak boleh dinasihatin oleh anaknya. Karena sangat tidak bijaksana ya. Saya bersyukur kepada Allah SWT, ayah saya luar biasa gitu dalam mendidik. Saya dari kecil saya menyadari dan saya merasakan sendiri, dari saya masih SMA, seringkali kalau ayah saya itu ngajak duduk saya diskusi, kalau ada pendapat saya yang baik, diambil sama beliau. Sampai sekarang, kadang-kadang telepon-teleponan, saya sering ditanya, padahal beliau jauh lebih tua dari saya. Gitu kan? Jauh lebih bijaksana, dituakan sekali di keluarga, didengar oleh masyarakat di Makassar. Tapi saya melihat beliau sangat menghormati anaknya, sehingga saya pun punya percaya diri untuk memberikan pendapat-pendapat. Nah ini, saya melihat ini hal positif. Mestinya kita sebagai orang tua jangan mengikat anak itu di status anak terus, sehingga kita anggap anak yang tidak boleh atau tidak akan bisa memberikan masukan orang tuanya. Ini pemahaman yang salah. Orang tua yang susah juga orang tua yang menghormati dan menghargai kalau pendapat anaknya positif, apalagi nasihat-nasihat agama. Jadi coba diberikan masukan ke ayahnya sambil didoakan. Mudah-mudahan saja beliau mau dengar gitu kan. Selebihnya innamal a'malu binniyat, Allah lebih tahu insyaallah. Setiap kali dia berdoa tidak baik, kita mengatakan ya Allah, semoga saja ini tidak terjadi padaku. Kita berdoa kepada Allah SWT agar tertepis doa-doa tidak baik itu. Bagaimana melaknat seorang yang homoseks, sedangkan homoseks ada perbuatan yang dilaknat? Tentu saja ini tadi belum saya sebutkan, jazakallah khair pertanyaan ini. Jadi memang perbuatan yang Allah laknat boleh dilaknat, perbuatannya. Orang yang melakukannya, kalau memang dilaknat maka boleh dilaknat, karena memang dilaknat ya. Pelaku homoseksual itu ada disebutkan di dalam hadis kalau misalnya Allah melaknat kaum Lut, ya. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Artinya perbuatan mereka dilaknat, mereka juga dilaknat dan pelakunya juga dilaknat. Kalau ada lafaz seperti ini berarti terbuka pintunya. Terbuka pintunya. Kalau perilaku, semua perilaku buruk boleh. Ya, perilakunya ya. Kalau individunya butuh dalil yang menjelaskan bahwasanya memang boleh dia dilaknat. Yang jelas sudah pernah kita jelaskan masalah homoseksual ya teman-teman sekalian, ini manusia-manusia yang berpenyakitan, nggak boleh dipelihara di masyarakat. Harus ini diperbaikin, diobatin. Pemerintah harus menyiapkan buat mereka tempat khusus untuk terapi, nggak boleh dibiarkan. Jangan malah diorbit, dijadikan sebagai pelawak, dijadikan sebagai tokoh masyarakat, dibiarkan demo, dijadikan bahan olok-olokan. Ini semua nggak boleh. Ini nggak boleh. Nabi SAW pernah melihat orang seperti ini, banci ini di Madinah. Waktu itu Nabi SAW cuma dengar suaranya mendekati suara perempuan. Dan dia bercerita kepada seorang sahabat, nanti kalau Nabi membuka kota Taif, saya akan tunjukkan kamu perempuan yang gemuk, badannya seperti ini. Karena dia pernah melihat perempuan itu. Dia suka sama sahabat laki-laki itu untuk mengambil hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Keluarkan orangnya dari Madinah, nggak boleh masuk sampai dia sembuh. Ini penyakit ini, nggak bisa. Harus dihilangkan ini. Terkadang jika di jalan sering ada pengendara yang ugal-ugalan, saya suka mengatakan itu orang pintar sekali. Atau saat di kelas ada anak yang mendapat nilai buruk, lalu saya mengatakan kamu pintar ya, dengan niatan memberi motivasi. Apakah hal itu dibolehkan? Motivasi dari mana? Gimana caranya orang bodoh yang bilang kamu pintar sekali? Akhirnya dianggap perbuatannya nggak salah. Keliru ini. Ini salah, jangan dipakai ini cara. Jelas-jelas salah ini. Jangan dipakai teman-teman sekalian. Dia salah nilainya, nak belajar yang benar ya. Semoga Allah jadikan kau orang pintar. Ada kata-kata yang lain yang bagus kan. Nilainya 0, kamu pintar sekali. Ada-ada saja. La ilaha illallah. Saya mempunyai saudari di Raqqa, Syria, tergabung bersama suami dan anaknya di Daulah Islamiyah. Mereka berjihad
memerangi kaum Rafidah Syiah dan tentara kafir yang membantu, apakah melaknat daulah Islamiyah Khawarij termasuk dalam dosa ini? Karena ada beberapa muslim yang melaknatnya. Ini bukan daulah Islamiyah. Dari mana? Mereka yang menamakan dirinya daulah Islamiyah ini. Dari mana teman-teman daulah Islamiyah ini? Antum baca kembali, baca riwayatnya, siapa itu Abu Bakar pimpinannya itu. Baca semua riwayat, siapa kepala-kepala panglima perangnya, intelijen yang bergabung di dalam. Ini semuanya hal-hal yang perlu dibaca kaum muslimin. Anak muda harus paham ini, tidak boleh terpengaruh dengan emosional saja. Pengakuan mereka tentang itu dan baca fatwa-fatwa ulama tentang mereka. Tidak ada satupun di antara ulama yang mu'tabarah, yang bisa dikeluarkan, yang mengatakan mereka itu boleh, gitu kan? Tentu saya tidak mengatakan laknat mereka, jangan melaknat teman-teman, doakan kebaikan supaya Allah kasih hidayah. Supaya Allah kasih hidayah. Ya Allah berikan hidayah, karena teman-teman kita ini sedang salah, sedang keliru. Karena banyak anak muda yang semangat, lalu kemudian mereka salah dalam melangkah, gitu kan? Allah alam, saya pribadi tidak melihat untuk melaknatnya. Jangan melaknat, tapi doakan kebaikan. Lebih baik seperti itu. Tapi pengakuan terhadap ini adalah daulah Islamiyah yang harus didukung sekarang ini. Tidak ada fatwa ulama berhubungan dengan masalah. Malah ulama meluruskan, mengingatkan agar anak muda jangan terjerumus dan masuk dengan mereka itu. Jelang pilkada banyak pendapat ulama yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Alhasil banyak dari kita yang terpancing melaknat ulama di media sosial. Contoh, pendapat ulama tersebut lebih baik memilih pemimpin kafir daripada pemimpin muslim tapi zalim. Mohon penjelasannya Ustaz. Laknat seperti apa dulu ya? Kalau antum laknat perbuatannya tetap boleh di sini ya. Misal ada seorang yang mengaku sebagai seorang muslim, lalu dia mengatakan kayak kalimat tadi. Kalimat ini kalimat yang fasik ini. Kalimat buruk ya. Pemimpin non muslim lebih baik daripada yang adil, yang baik, yang pintar lebih baik daripada muslim yang bobrok. Pastilah iya benar, gitu kan? Kalau misalnya ada orang kafir baik akhlaknya dengan muslim yang buruk akhlaknya, kalau secara global dinilai ini memang lebih baik. Tapi bicara masalah kepemimpinan bukan berarti terbuka pintu pimpin bagi orang kafir itu. Karena jelas Al-Quran melarang secara mutlak, tidak ada celahnya. Di wilayah muslim, pemimpin non muslim, tidak ada celahnya. Mau cari dari mana celahnya ini? Haram hukumnya memilih pemimpin muslim di non muslim di wilayah muslim. Haram teman-teman sekalian. Allah bilang mereka yang memilihnya sama dengan orang-orang itu. Kan gitu. Berarti sama, dianggap perbuatannya salah, perbuatan kekufuran itu. Nggak boleh itu, gitu kan? Dan pada saat tabligh akbar kemarin kan saya sudah jelaskan, kalau antum baca Al-Maidah jangan cuma 51. Baca 51 sampai 59, kemudian lanjutkan untuk menjelaskan tentang kafiran orang-orang ini. Kita bisa baca juga ayat 70, 72 sampai 75, gitu kan? Kembali ke situ teman-teman, baca, kita akan dapat jawabannya. Kita akan dapat jawabannya, Allahu a'lam. Dan ini yang dikatakan ulama-ulama Islam. Ulama dari mana ini? Saya tidak sama sekali saya tidak tahu bagaimana bisa dapat predikat ulama yang mengatakan pemimpin muslim boleh. Dari sisi mana ini? Alimnya dari mana? Itu saya sudah cukup dinilai kalau dia bukan seorang alim. Bahkan tidak layak dikatakan dai. Gimana caranya dia mengatakan boleh pemimpin non muslim? Kalau berada di wilayah non muslim, di Amerika, di Australia, dipilih pemimpin non muslim yang menjadi pemimpin itu lain. Itu pun ulama mengatakan tidak layak seorang muslim ikut-ikutan mendukung. Gak usah dukung. Udah dia jadi ya sudah. Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi, yang tidak kita tolak. Kan begitu saja. Gak usah ikut-ikutan teman-teman sekalian. Bukan zona kita itu. Gak usah terlalu jauh kemana-mana gitu. Saya lihat sekarang banyak orang yang tidak ada urusannya sama sekali. Politik itu teman-teman harus ahlinya yang bicara. Biarkanlah orang-orang itu bicara. Bukan semuanya orang di gang, semuanya orang di masjid bicara masalah itu, tidak. Kalau di masjid kita mengingatkan tentang perilaku orang yang salah, oke. Tapi kalau bawa-bawa partai di masjid, bawa-bawa ini, bawa-bawa itu politik, untuk apa? Ini tempatnya orang mau tahu hukum halal haramnya Allah ini. Bukan untuk ditunggangi seperti itu. Apalagi datang ngorbit perkataan sana sini, pemimpin non muslim lebih baik. Ini tidak layak dapat gelar ulama ini. Dari mana? Jelas-jelas Allah mengatakan jangan, dia bilang boleh, nantang Allah ini. Nggak mungkin, kan gitu. Jadi ini bukan ulama gitu. Nah, kita kembali ke tadi. Kalau kita melaknat perbuatannya, ini nggak boleh, terkutuk perbuatan ini, tidak baik dan seterusnya. Perbuatan ini membawa pada kekufuran, perbuatan ini itu lain, boleh. Tapi individu harus kita kembali dulu ke masalah, kenapa? Kalau dia memang mendukung pemimpin non-muslim, Allah bilang dalam Al-Maidah 51, berarti sama dengan mereka. Kena apa yang dikena orang kafir itu, kan gitu. Ini apa? Tidak sesuai dengan tema ini. Kenapa dikasih ke sini?
ceritakan sedikit. Ustaz ceritakan sedikit dong tentang perjalanannya kemarin ke 3 masjid besar. Bagaimana kesan-kesannya? Banyak kesannya. Banyak kesannya. Mau jawabannya? Ikut. Berangkat. Untuk apa saya ceritain? Jelas sholat di Masjid Haram nikmatnya luar biasa. Ibadahnya nyaman, pahalanya besar, uang yang dikeluarkan sedekah, bertemu dengan saudara-saudara muslim. Itu aja antum jabarin sudah 24 jam kita bisa ngomong masalah ini. Ke Madinah juga sama, ke Aqsa lagi lebih luar biasa. Ya, lihat-lihat wajahnya Yahudi, nah ini ahli neraka. Saya di Masjid Aqsa isi pengajian subuh, jemaah saya kumpulin semua, isi kultum. Sampai ceramah, sampai isyuruk gitu kan. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di wilayah konfliknya muslimin dengan orang kafir. Ini namanya dikenal dengan negeri jihad. Kita sedang masuk ke dalamnya nih, berarti kita kena hukum ribat. Tahu ribat ya? Ribat itu mengikat diri di perbatasan antara muslim sama kafir. Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ribatu yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat itu mengikat diri satu hari saja di perbatasan atau di wilayah yang sedang konflik muslim sama kafir, itu satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pahalanya besar. Lalu saya bilang sama jemaah saya, selain kita niat datangi Masjid Aqsa, niatkan ribat. Sekalian, karena orang Palestina semua itu lagi ribat. Setiap saat mereka bisa diserang oleh penjajah kan gitu. Karena itu sebuah fadilah bisa kita dapatkan dan itu pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah saya berangkat beberapa kali itu saya temukan tidak ada jemaah yang pulang mengatakan, oh Ustaz agak enak misalnya. Oh luar biasa Ustaz, kapan berangkat lagi ya? Insya Allah saya akan programkan. Ada yang mau buka travel, ada yang mau ini, banyak pengalaman luar biasa. Susah kita gambarkan ya. Bertemu dengan saudara-saudara muslim Palestina, ada yang ceritakan pengalamannya, imamnya Masya Allah datang temuin kita. Sampai saya rekam sendiri, saya minta imamnya, salah satu imamnya Syekh Yusuf, saya ngomong sama beliau, Syekh tolong motivasi teman-teman di Indonesia. Nanti insya Allah saya akan kasih teman-teman tim di upload di YouTube, mungkin sekitar Kultum, di depan Masjid Qubatus Sakhra, saya habis sholat subuh sama beliau, lalu saya bilang, Syekh coba bicara, saya terjemahkan. Motivasi mereka, mulai bermotivasi, datanglah ke sini, tidak ada masalah, di sini tidak ada apa-apa, silahkan datang, pahala besar. Ini adalah masjid bukan orang Arab punya, tapi orang muslimin, dan dia nasihatin banyak hal. Alhamdulillah pengalaman, susah untuk digambarkan teman-teman sekalian. Makanya jawaban sederhananya berangkat saja, gitu kan? Insya Allah akan dapat pengalaman yang banyak. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga semoga semua dosa yang pernah kita lakukan diganti dengan kemahamurahnya sampai kita menjadi pahala. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya, baik yang sudah kita kerjakan ataupun yang belum kita kerjakan di masa depan nanti. Dan semoga semua kalimat laknat, doa-doa yang tidak baik yang pernah kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya malam ini, terutama yang hadir dalam majlis kita ini, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya tidak menjadi penghalang dalam semua kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan semoga Allah mendengarkan doa ini. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang bertindak, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah mengaruniakan kota Jakarta dan juga seluruh Indonesia pemimpin yang saleh, yang mukmin, yang memang mewarisi tradisi dan kebiasaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in menerapkan Islam. Maka semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan semoga ini adalah awal kebangkitan kaum muslimin dan penyatuan mereka dalam satu saf sehingga agama Allah termenangkan. Dan ya Allah gabungkanlah kami semua di surga firdausmu tanpa hisab, sebagaimana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.